Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Inna asdaqal hadiits kitabullah. Khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan ringkasan kitab Nasihatul Nisa karya Asy-Syaikh Abu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah taala. Dan di sesi yang kedua kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji kitab Al-Qawaidul Arba'ah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Di kitab Nasihatul Nisa kita masih dalam pembahasan masalah namimah, provokasi atau mengadu domba. Di sini beliau masih menerangkan tentang bahaya dari namimah itu. Di sini kata beliau di halaman 42 ya dari kitab aslinya. Nah, wa min suwari sa'yi fi ifsadil ilaqah ifsadul mar'ati ala zawjiha. Rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khabbaba zawjata mri'in falaysa minna. Isnadu hasan. Dari bentuk melakukan kerusakan ya, yaitu seorang dia merusak wanita terhadap suaminya. Ya, maksudnya di sini kalau bahasa lainnya dia merusak hubungan suami istri. Ya, ada pihak ketiga yang masuk sehingga seorang wanita itu ada cekcok dengan suaminya. Nah, dibentuk dari kerusakan juga yang ada, yang kadang lahir dari perbuatan namimah juga diantaranya. Nah, di sini beliau bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khabbaba zawjata mri'in falaysa minna." Barang siapa yang merusak istri seseorang, maka dia bukan bagian dari kami. Nah, dan sanadnya hasan ya, dihasankan oleh para ulama. Ya. Jadi tadi sudah diterangkan maknanya ya. Maksud dari merusak istri seorang artinya dia rusak hubungan suami istri. Jadi ada pihak ketiga yang masuk merusak hubungan suami istri itu. Nah, oleh karena itu sebaliknya kata beliau, ya, fal wajibu huwa as-sa'yu fil islahi bainal muslimin wa laysa fi ifsadihim. Maka yang wajib adalah berusaha untuk memperbaiki di antara kaum muslimin dan bukan merusak mereka. Ya, di sini beliau terangkan ya dari makna falaisa minna itu ada dua pendapat ya diterangkan oleh para ulama. Nah, kalimat falaisa minna ya padanya ada rincian ya diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya. Tatkala beliau membawakan hadis falaisa minni, ini hadis yang lainnya, tapi maknanya mirip. Dia bukan bagian dariku, bukan bagian dari kami. Ya, kadang di lafaz yang lain bukan dari umatku. Begitu ya. Nah. Baik. Jika misalnya di situ ada pembahasannya masalah
kebencian yang muncul dari takwil, ya, dia memalingkan suatu makna ya dari hadis itu misalnya, maka makna falaisa minni itu artinya bukan dari jalanku, ya, bukan dari jalanku, dan tidak diharuskan dia keluar dari agama. Jadi makna falaisa minna atau falaisa minni itu bermakna bukan dari jalanku. Maksudnya bukan bagian dari jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak mengkafirkan pelakunya. Tidak mengkafirkan pelakunya. Sama dengan tadi ya, pembahasan masalah dia merusak hubungan suami istri kan, keluarga yang tadinya baik, masuk orang ketiga, dia rusaki misalnya. Itu kan dosa besar. Bukan dari hal yang mengkafirkan. Ya, tapi itu dari kerusakan ya. Dari bentuk kerusakan. Ya, ada bentuk yang kedua dari falaisa minna atau yang semisalnya di sini kalimat falaisa minni. Nah, jika dia bentuknya berpaling dan dia meyakini akan baiknya amalannya, maka di sini kadang makna falaisa minni bisa bermakna laisa ala millati. Dia bukan dari agamaku. Nah, bukan dari agamaku. Karena keyakinan akan hal itu merupakan jenis dari kekafiran. Ya. Baik. Ini kalau misalnya dia sudah halalkan apa yang diharamkan oleh Allah misalnya kan? Ya. Ini masuk dalam bentuk-bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi umumnya tadi pembahasan seputar ada orang yang merusak hubungan suami istri, ya, itu biasanya dari dosa besar, al-kabair. Kecuali kalau misalnya dia meyakini akan halalnya perkara itu, maka makna falaisa minna di situ bisa bermakna hal yang mengkafirkan. Bisa bermakna hal yang apa? Yang mengkafirkan. Itu maksud dari uraian penulis di sini ya. Ketika beliau membawakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Tapi di situ ada perkataan dari kebanyakan para as-salaf, ya, mengitlaqkan lafaz khabar tadi itu falaisa minna, ya, itu dalam bentuk menghardik hal yang lebih ablak, yang lebih dalam, lebih mengena dalam berhadik ya, dan tidak perlu ditakwilkan, ya, karena di situ Sufyan ibnu Uyainah ini dari Imam negeri Mekah ya, sesama dengan Imam Malik rahimahullah taala. Beliau mengingkari atas orang yang memalingkan makna dari zahirnya. Oleh karena itu menurut beliau menahan diri dari mentakwil, ya, memalingkan makna itu dari hal yang lebih utama. Dari hal yang lebih utama. Tapi ini ada pembahasan-pembahasan dalamnya dari kalimat-kalimat ini. Tapi yang sudah diterangkan tadi sebelumnya itu kesimpulannya. Nah, dari apa yang sudah kita terangkan. Ya. Tapi ada tafsir falaisa minna yang menyimpang di situ ya. Dari orang-orang Murji'ah. Kata mereka falaisa minna di sini laisa mithlana, bukan semisal kami. Ya, bukan semisal kami. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad tentang mereka itu ya dalam kitab As-Sunnah karya Al-Khallal. Dan ini dari perkataan yang paling batil. Karena keharusan dari perkataan ini ya menjadi bahwasanya siapa yang tidak merusak hubungan istri orang dengan suaminya, berarti dia nanti semisal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Karena katanya maknanya laisa minna artinya laisa mislana. Berarti kalau orang yang tidak merusak, berarti dia semisal dengan Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, dan ini dari hal yang tidak benar ya, dari hal yang tidak benar. Kemudian beliau syaratkan di situ ya, untuk melihat pembahasan ini lebih jauh bisa dibaca kitab Ibnu Abil Iz rahimahullah taala dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Nah, halaman 344 dari cetakan Maktabah Al-Islami. Ya. Jadi pembahasan ini masuk dari bentuk namimah ya. Dan ini kadang banyak dilihat di masa kini ya. Ada pihak ketiga yang merusak hubungan antara suami istri. Terserah apakah dari laki-laki atau dari perempuan. Kadang ada saja yang masuk. Nah, kalau bahasa sekarang itu orang selingkuh. Ya, dengan pihak ketiga tadi itu. Apakah mungkin suaminya yang selingkuh atau istrinya yang selingkuh kepada pihak ketiga tadi itu. Baik. Nah, diancam tadi ya. Ya, siapa yang merusak hubungan suami istri dalam suatu keluarga begitu, maka diancam oleh Nabi SAW. Maka dia bukan bagian dari kami. Diterangkan tadi dua makna di situ. Kalau dia meyakini itu dari hal yang diharamkan, tapi dia tetap lakukan, maka ini dari dosa besar. Tidak mengkafirkan. Tapi kalau misalnya dia halalkan perkara itu, maka itu dari hal yang bisa mengkafirkan. Masuk dalam bentuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Kemudian beliau di situ berikan satu solusi ya. Jika terjadi masalah-masalah seperti tadi itu. Ya. Hendaknya seorang itu dia menasihati dengan kelembutan ya dan nasihat yang baik ya. Sekali, dua kali, tiga kali terus berkali-kali. Ya, tapi kalau misalnya orang itu tidak mau berhenti dari hal itu, dari kerusakan yang dia perbuat, maka jauhi majelis-majelis yang ada orang tersebut. Nah, jika dinasihati tidak mau berubah juga, ya, maka majelis-majelis orang-orang seperti itu yang padanya ada namimah atau ghibah dijauhi. Nah, itu diterangkan dalam surah Al-An'am ayat 68. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin." Jika engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berpindah pada pembicaraan yang lain. Tapi jika syaitan melupakanmu, maksudnya membuat kamu lupa, ya, sudah diingatkan tadi tapi kadang seorang dia lupa, dia ikut juga masuk ke majelis itu, maka jangan kau duduk bersama orang-orang yang zalim. Setelah engkau mengingat kembali perkara itu. Ya. Baik. Jadi ini dari nasihat ya, solusi dan ada solusi yang lainnya diterangkan. Itu dilihat dari masalah yang terjadi antara suami istri dan seterusnya ya. Tapi umumnya seperti itu. Untuk pihak ketiga tadi itu yang merusak, ya dinasihati. Ya, dengan cara yang baik. Kalau dia tidak mau berhenti maka ditinggalkan. Diputus. Itu yang paling bagus. Jangan bergabung dengan orang-orang seperti itu. Dipaham ya? Karena itu dapat mengantar seorang condong pada orang-orang yang zalim. Ya, dan kita dilarang dalam Al-Qur'an Al-Karim di ayat yang lain ya.
wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kalian condong pada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Sifat orang-orang yang beriman diterangkan di ayat yang lainnya oleh Allah di surah Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan. Ya, hal yang palsu itu banyak penafsirannya. Apakah itu kesyirikan, kekafiran, bid'ah, dosa dan maksiat. Nah, itu ciri orang-orang yang beriman. Mereka tidak menyaksikan hal yang palsu. Tapi nanti berikutnya kita akan sempurnakan insyaallah taala pembahasan dari namimah ini di sesi yang akan datang. Ya. Kita masuk di kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Dia di diktatnya ya, bagi yang punya diktat. Di silsilah akidah. Dan kita masih dalam pembahasan muqaddimah ya dari kitab ini. Di halaman 8 ya, sampai beberapa halaman setelahnya. Adapun bagi yang tidak punya diktat, lihat di PDF ya, yang dikirim di grup itu. Sekarang kita di halaman kelima ya, nah, di halaman yang kelima. Ya, sudah diterangkan pada pembahasan sebelumnya seputar masalah doa penulis, makna Hanifiyah, dan tujuan penciptaan makhluk. Ya. Ini dari muqaddimah yang sangat penting ya sebelum masuk di pembahasan kaidah-kaidah seputar tauhid dan kesyirikan. Tapi sekarang kita lihat dari perkataan beliau rahimahullah taala. Ini pembahasan yang ketiga, yaitu keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, "Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Kal hadathi idza dakhala fit taharah." Baik, itu sebagian cetakan sampai di situ ya. Ada cetakan yang lain, ada tambahan ayat situ ya. Kal hadathi idza dakhala fit taharah. Kama qala ta'ala, "Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun." Baik. Kata beliau, jika kamu telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk menyembahnya, beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Nah, sebagaimana salat tidaklah dinamakan sebagai salat kecuali bersama dengan taharah, bersuci. Jika kesyirikan masuk dalam ibadah, maka dia akan merusak. Sebagaimana al-hadath, ya, jika dia masuk dalam taharah. Di cetakan lain ada ayat yang dibawakan di situ ya. Itu yang didiktat silsilah akidah. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik mereka memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka menyaksikan bahwa pada diri mereka ada kekafiran. Mereka itulah orang-orang yang terhapus amalan-amalannya dan mereka kekal dalam neraka. Ya. Baik. Di sini akan diterangkan ada beberapa pembahasannya. Yang pertama yang kita akan bahas di sini seputar masalah tauhid. Ya, ini sudah diterangkan sebenarnya tauhid ya.
Masalah ibadah juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ayat yang sudah kita bacakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, kata Allah. Ya, jadi ketika seorang dia telah mengetahui dia dicipta oleh Allah untuk beribadah, dan sudah dibahas juga ya, apa itu makna ibadah. Nah, maka di sini beliau melanjutkan pembahasan seputar ibadah itu. Maksudnya ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Bersama dengan apa? Tauhid. Ya, tauhid itu kan secara bahasa menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu makna tauhid. Adapun secara istilah, tauhid itu ada dua tinjauan ya, diterangkan oleh para ulama. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Dari makna tauhid itu. Kalau tauhid yang bermakna umum, dia adalah mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Dari rububiyah, uluhiyah, atau nama dan sifat. Itu makna tauhid secara umum. Mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Dari rububiyah, uluhiyah, atau nama dan sifat. Ya. Nah, dari situ tauhid terbagi tiga nanti. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid nama dan sifat. Nanti akan diterangkan. Ada mana yang kedua dari tauhid, dia bermakna khusus. Yang sering diulang-ulangi oleh penulis di buku-buku akidah beliau. Itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, dalam ibadah maksudnya dalam tauhid uluhiyah. Karena memang penyelisihan yang banyak terjadi di tengah manusia itu pada tauhid uluhiyah. Pada tauhid uluhiyah. Adapun di tauhid rububiyah serta tauhid nama dan sifat, orang-orang musyrik itu umumnya mengakui tauhid itu. Nanti kita akan terangkan di kaidah yang pertama ya. Nah, jadi kita kembali tadi kepada mana tauhid ya, yang bermakna umum tadi. Mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Dari rububiyah, uluhiyah, atau nama dan sifat. Nah, sekarang ada istilah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu maksudnya mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya, seperti Allah Maha Mencipta, Maha Mengatur, menguasai, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Ya, diesahkan di situ. Hanyalah Allah yang bisa berbuat seperti itu. Makhluk tidak ada tempat dalam masalah itu ya. Nah, itu namanya tauhid rububiyah. Ada tauhid yang kedua namanya tauhid uluhiyah. Ini yang dibahas tadi di mana tauhid secara khusus. Itu mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam uluhiyahnya, dalam peribadahan. Yang ketiga ada namanya tauhid asma wa sifat, nama dan sifat. Ya. Itu dia mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Dia tidak meniadakan nama tersebut atau dia tidak memalingkan maknanya ke makna yang lain. Dia tidak membagaimanakannya dan dia tidak menyerupakan dengan makhluk. Ya, nanti akan dibahas ya di kitab Al-Aqidah Wasithiyah seputar tauhid nama dan sifat ini. Dari kitab yang terakhir
di pembahasan akidah. Ya. Yang dibahas di sini itu fokusnya pada tauhid uluhiyah. Pada tauhid uluhiyah. Baik. Jadi itu definisi tauhid ya, dan sekaligus pembagiannya. Pembagian tauhid menjadi 3 itu, ya, memang kalau kita lihat dari ayat hadis tidak ada yang menjelaskan bahwasanya tauhid terbagi 3. Teksnya seperti itu ya, tidak ada. Tapi ini dari istiqra, dari penelitian para ulama, dari ayat-ayat dan hadis. Setelah diteliti, pembagian tauhid menjadi 3 itu. Ya, dan itu bukan dikatakan sebagai bid'ah ya, bukan dikatakan sebagai ilmu yang baru yang diada-adakan, tidak. Karena dia diambil dari istiqra, kesimpulan yang diteliti oleh para ulama kita dari masa dahulu sampai di masa sekarang. Ya sama sekarang kalau kita belajar bidang-bidang ilmu kan, ya bidang-bidang ilmu ini kadang di masa Nabi SAW belum ada buku-bukunya, ya belum ada buku-bukunya. Nah, di masa belakangan ada buku-buku yang dikarang oleh para ulama misalnya kan, di tiap-tiap bidang ilmu itu dirapikan pembahasan ilmu itu. Ya, itu bukan hal yang dikatakan bid'ah atau perkara baru yang tercela, tapi bentuk dari merapikan ilmu agama, ya, agar dia lebih mudah untuk dipahami. Nah, sama dengan kitab yang kita bahas ini kan. Ini kan buku, mungkin kalau dilihat di masa Nabi dan para sahabat tidak ada buku Qawaidul Arba'ah. Ya. Tapi di sini Syekh rahimahullah taala mengarang buku ini itu dari hal yang diharapkan bisa memudahkan seorang untuk memahami tauhid itu yang diterangkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sekaligus bisa memahami lawannya yaitu kesyirikan. Jelas ya? Jadi itu dari gambaran global ya. Kenapa ada buku-buku dari para ulama yang dikarang. Ya, tujuannya agar bisa memudahkan seorang untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sama tadi pembagian tauhid. Ya. Itu diterangkan di ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Contoh misalnya kita lihat ya. Seperti di surah Al-Fatihah kan. Nah, di situ terkumpul 3 jenis tauhid tadi itu. Nah, ketika seorang baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Di sini ada 3 jenis tauhid sekaligus. Nah, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat. Rububiyah diambil dari kata Rabbul alamin. Kalau uluhiyah kan dari nama Allah, Alhamdulillah. Nah, nama dan sifat ya, itu masuk di situ nama Allah, nama Rabb. Jelas ya? Ya seperti itu. Masuk ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini tauhid nama dan sifat di situ. Penyebutan 2 nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian ayat yang ketiga, Malik Yaumiddin. Ya. Di situ ada 2 tauhid lagi. Ada rububiyah, nama dan sifat. Nah, rububiyah Allah yang maha memiliki, maha menguasai hari pembalasan. Sekaligus ada nama Malik. Ya. Dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya, di situ ada ibadah, ada isti'anah, tauhid, uluhiyah. Jelas ya? Itu contoh ya. Surah yang pertama dalam Al-Qur'an, surah Al-Fatihah. Ya. Surah yang terakhir. Surah apa? An-Nas. Nah, di situ juga ada 3 jenis tauhid.
Lihat ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Ya, Rabbin nas. Ini tauhid apa? Rububiyah dan sekaligus asma wa sifat. Ya. Malikin nas. Ini juga dua. Rububiyah dan nama dan sifat. Ilahin nas. Ya, sembahannya manusia. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Jelas ya? Taib. Jadi seperti itu ayat-ayat tersebar dalam Al-Qur'anul Karim. Hanya kalau kita bahas ini panjang ya pembahasannya. Tapi isyarat-isyarat seperti itu banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Taib. Jadi ini dari definisi tauhid ya. Definisi tauhid dan sekaligus pembagiannya. Tapi kemudian diterangkan tadi ya, fa'lam anal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Nah, di sini ada isyarat lagi ya akan penjelasan syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya apa? Ibadah. Jadi ibadah itu ada syaratnya. Nah, syarat yang pertama adalah tauhid. Nah, kalau dikumpul semua syarat ibadah itu ada tiga. Yang pertama dia bertauhid, yang kedua dia ikhlas, dan yang ketiga dia mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Itu tiga syarat diterimanya ibadah. Kalau yang sering kita dengarkan dua, itu kebanyakan ya, ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ikhlas mutaba'ah itu kalau dia sudah bertauhid maksudnya. Tinggal dia tambah dua syarat lagi. Dia punya keikhlasan dan punya mutaba'ah kepada Rasul, mengikuti Rasul. Tapi kalau dia masih kafir, dia butuh tiga syarat. Dia butuh tiga syarat. Itu syarat yang pertama tauhid, dia masuk Islam. Nah, syarat yang kedua dia ikhlas, dan syarat yang ketiga dia mutaba'ah. Baik. Lihat dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim ya. Penjelasan tiga syarat ini. Ada di surah Al-Bayyinah, sering kita hafal. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Itu ayat yang menggabungkan tiga syarat diterimanya ibadah. Ya. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Menunjukkan agama itu dibangun di atas perintah. Ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis. Ada tuntunannya kan? Itu syarat yang ketiga tadi. Mutaba'ah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Kecuali agar mereka menyembah Allah. Mukhlishina lahuddin. Nah, di sini ada syarat keikhlasan. Dengan mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah. Kemudian syarat yang ketiga dikatakan di situ hunafa. Ya. Dia hanif. Sudah diterangkan ya mana hanifiyah. Ya. Dia condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Nah, itu tiga syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada pelaku kesyirikan ya, dia sering ke dukun atau menyembah kuburan, minta-minta ke ruh-ruh misalnya, jin-jin. Dia mau ibadah sekarang, dia mau salat. Dia ikhlas. Kemudian salatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka tidak diterima ibadahnya. Kalau hanya sekadar dia ikhlas dan mutaba'ah. Harus dia bertauhid dulu. Ya, dilepaskan semua dari keyakinan-keyakinan kesyirikan tadi itu. Nah, baru diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya cara memahami syarat-syarat diterimanya ibadah. Jadi tidak ada pertentangan yang mengatakan dua syarat betul, yang mengatakan tiga syarat juga betul. Ya, hanya dilihat saja di situ arahnya kemana.
Jadi kalau yang mengatakan dua syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mutaba'ah, yaitu bagi siapa yang sudah muslim, yang sudah beriman. Ya. Tapi kalau dia katakan tiga syarat, itu diarahkan kepada siapa yang masih musyrik. Ya, yang masih kafir, dia harus penuhi tiga syarat diterimanya ibadah itu. Baik. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'a thahara. Ya, sebagaimana salat tidaklah dinamakan sebagai salat kecuali bersama dengan tahara. Ya, kalau misalnya ada orang yang salat dia tidak berwudu misalnya, atau dia junub dia tidak mandi, langsung salat, ya tidak diterima salatnya. Itu kan diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Allah tidak akan terima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Ya, sampai dia apa? Berwudu. Itu kan dibahas nanti ya di pembahasan seputar syarat-syarat diterimanya salat. Ya, ada wudu, menghadap kiblat, dan seterusnya ya. Nah, di masalah-masalah fikih. Ya. Jadi di sini beliau memberikan perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman. Jadi ibadah itu tidak akan diterima kecuali bersama dengan tauhid. Sebagaimana salat juga seperti itu. Tidak diterima kecuali bersama dengan tahara. Jadi kalau orang paham misalnya salat tidak diterima oleh Allah kecuali bersama dengan tahara, maka itu akan mendekatkan pemahamannya. Oh, ternyata juga kalau orang beribadah dia tidak punya tauhid, maka juga tidak diterima apa? Ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini setelah dipahami ya. Ada keutamaan tauhid. Tauhid itu adalah syarat diterimanya ibadah. Ya, syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun rincian masalah keutamaan tauhid nanti akan diterangkan di kitab tauhid. Penulis nanti akan membawakan satu bab khusus seputar keutamaan tauhid. Ya, di kitab tauhid. Ini diantaranya ya. Tauhid adalah syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya kata beliau, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit tahara. Jika kesyirikan masuk dalam ibadah, maka dia akan merusak. Sebagaimana hadas masuk dalam tahara. Nah, di sini ada penjelasan seputar masalah kesyirikan dan bahayanya. Ini lawan dari tauhid. Ya, tadi kan sudah diterangkan ya definisi tauhid dan pembagiannya. Nah, lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Kesyirikan itu secara bahasa adalah penyetaraan. Nah, adapun secara istilah kesyirikan terbagi dua ya. Ya, ada yang bermakna umum, ada yang bermakna apa? Khusus. Sama dengan tauhid tadi. Ya, kalau dia bermakna umum, yaitu menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Dari rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat. Nah, itu makna kesyirikan secara umum. Dia menyetarakan selain Allah dengan Allah. Tapi ingat, pada perkara-perkara khusus milik Allah. Dari rububiyah, uluhiyah, atau nama dan sifat. Nah, nanti kita akan terangkannya supaya lebih terang maknanya. Ini makna kesyirikan secara umum. Ya, ada kesyirikan yang bermakna khusus, yaitu menyetarakan Allah dengan selain Allah dalam apa? Dalam ibadah. Ini kesyirikan yang bermakna khusus. Ya. Jadi kesyirikan itu bisa pada rububiyah, bisa pada uluhiyah, bisa pada nama dan sifat.
Itu kalau dilihat pada tinjauan kesyirikan yang bermakna apa tadi? Umum. Tapi ada juga kesyirikan yang bermakna khusus. Itu hanya kembali kepada syirik dalam uluhiyah. Ya. Apa contohnya misalnya kesyirikan dalam rububiyah? Tadi kan sudah diterangkan tauhid rububiyah kan? Ya. Diesakan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Allah Maha mencipta, mengatur, menguasai, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Jadi kalau misalnya ada orang yang meyakini ada selain Allah yang bisa mencipta, bisa menghidupkan, mematikan, ya, memberikan rezeki selain Allah, itu berarti dia telah berbuat kesyirikan dalam rububiyah. Jelas ya? Dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu kesyirikan dalam rububiyah maknanya. Ada kesyirikan dalam uluhiyah. Itu yang dibahas juga tadi di kesyirikan makna yang kedua, yang bermakna khusus. Ya, yaitu ketika dia meyakini ada selain Allah yang bisa disembah atau diibadahi. Nah, itu kesyirikan dalam uluhiyah. Ketika dia meyakini ada selain Allah bisa disembah atau diibadahi. Baik. Dan itu letak pembahasan penulis di sini ya. Beliau itu arahnya kepada tauhid uluhiyah. Beliau menjelaskan arah pembahasan itu pada kesyirikan dalam uluhiyah. Nah, ada yang ketiga, kesyirikan dalam nama dan sifat. Ya. Disetarakan di situ Allah dengan selain Allah. Misalnya ketika dia menamakan makhluk dengan nama-nama yang khusus milik Allah. Ya, nama Allah dinamakan kepada makhluk. Ya, namanya Allah. Tidak boleh ya. Itu kesyirikan dalam nama dan sifat. Atau nama Ar-Rahman dinamakan kepada makhluk. Dipanggil Rahman. Tidak boleh ya. Itu bisa masuk pada kesyirikan dalam nama dan sifat. Tapi ingat ya, sebagian nama dari nama dan sifat ada yang tidak khusus. Ada yang tidak khusus seperti Malik. Karena di antara nama malaikat ada namanya malaikat Malik. Jelas ya? Ya. Ada juga Aziz. Aziz ini nama Allah. Tapi dia juga dinamakan untuk selain Allah. Itu bukan kesyirikan. Jadi seperti tadi ya, diperiksa di situ. Kalau namanya mengarah kepada nama yang khusus, kemudian dia namakan kepada makhluk, itu bisa masuk kepada apa? Kesyirikan dalam nama dan sifat. Tapi kalau tidak khusus, ya seperti Malik, Aziz, itu tidak ada masalah. Ya, karena dinamakan juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas ini ya. Jadi sudah dipahami di sini apa itu makna tauhid dan pembagiannya, sekaligus sudah dipahami tadi makna kesyirikan dan pembagiannya. Hanya nanti ada bentuk kesyirikan yang lain, dia terbagi dua lagi. Ada syirik akbar, ada syirik asgar. Itu nanti kita bahas ya di sesi berikutnya. Ya, sekarang dipahami dulu tadi. Kesyirikan terbagi tiga. Ada dalam rububiyah, uluhiyah, atau nama dan sifat. Jelas ya? Jadi di sini Syekh terangkan di antara dari bahaya kesyirikan, dia adalah hal yang bisa merusak ibadah itu. Nah, beliau bawakan satu ayat di surah At-Taubah ayat 17 ya. Maka nalil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Perhatikan kalimat yang terakhir ya. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya. Tapi ini dari bahaya kesyirikan ya. Ini dari bahaya kesyirikan. Kesyirikan itu bisa menghapuskan amalan. Ya. Dan sekaligus wa fin narihum khalidun. Dan mereka kekal dalam neraka. Ini bahaya yang kedua. Karena kesyirikan itu dari hal yang mengekalkan dalam neraka. Ya.
Itu diterangkan di ayat-ayat yang lain ya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan atasnya surga. Ya. Jadi haram masuk surga. Tempatnya neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Waliyadzubillah. Ya, nanti akan dirinci pada sesi berikutnya ya, insyaallah taala. Penjelasan akan bahaya-bahaya kesyirikan yang lainnya. Nah, di sini sudah diterangkan dua dari bahaya kesyirikan tadi. Kesyirikan itu bisa merusak amalan dalam bentuk dia menghapuskan amalan itu. Ya, kesyirikan itu dari sebab yang mengekalkan dalam neraka. Ya, tapi ingat di sini ya, jika syiriknya itu syirik akbar, syirik besar ya. Ya, bukan syirik asghar. Ya, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Karena antara dua syirik ini ada perbedaan lagi. Ada perbedaan. Nanti kita akan uraikan di pembahasan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi itu agak panjang ya pembahasannya. Jelas di sini tersimpul sebagian dari bahaya kesyirikan. Ada dua tadi ya yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala. Sekarang lihat di diktatnya di situ. Di halaman 10 ya sampai halaman 11. Ya. Lihat di poin nomor 7 ya. Ini sudah kita terangkan tadi. Definisi tauhid sudah ya. Yang kedelapan mendekatkan pemahaman dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Ya, tadi sudah diterangkan ya. Diperumpamakan seperti apa? Salat. Nah, yang kesembilan definisi syirik. Tadi sudah diterangkan ya. Yang ke-10 beberapa bahaya kesyirikan. Tadi sudah diterangkan ya. Ada dua dari bahaya kesyirikan. Nah, menghapuskan amalan dan sekaligus membuat pelakunya kekal dalam api neraka. Ya. Nanti kita akan terangkan bahaya-bahaya kesyirikan yang lain di sesi berikutnya. Poin yang ke-11 dan 12 itu nanti akan diuraikan di sesi berikutnya insyaallah taala. Baik. Ya, segera dari akhir majelis. Nanti kita sambung lagi ya di sesi berikutnya. Tapi juga ada Quran mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.